Halo guys, buat teman-teman yang lu pengen menjadi IKH ya atau izin kuasa hukum di pengadilan pajak, ini videonya nih ya. Jadi banyak orang bertanya mengenai kuasa hukum pengadilan pajak. Jadi ini langsung gua share aja ke teman-teman supaya tahu ya. Ini sudah gua taruh di deskripsi. Di deskripsinya itu ada persyaratannya, ada link daftar online-nya, ada per 1 2024. Jadi semua pengadilan pajak itu untuk IKH-nya itu menggunakan Per 1 2024 ya. Per 1 itu mengenai tata cara permohonan izin kuasa hukum di pengadilan pajak ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai ini langsung. Nah, dan semua daftar online teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa online? Jawabannya bisa online teman-teman ya. Semua orang yang mendaftar IKH sekarang itu wajib online. Sudah nggak ada kayak dulu tuh. Dulu tuh lo mesti datang ke sana atau kirim dokumen. Sekarang semuanya via online. Oke? Kemudian kartunya pun online. Kartu IKH-nya pun bentuknya digital, teman-teman ya. Bukan lagi bentuk kartu yang masih ditunjukkan, nggak perlu. Semua sudah bentuk digital. Apakah wajib USKP? Jawabannya tidak perlu, teman-teman ya. Anda tidak harus menjadi lulus USKP untuk menjadi IKH, kuasa hukum pengadilan pajak. Karena ini beda jalur nih. USKP itu arahnya mau jadi konsultan pajak, sedangkan kuasa hukum pengadilan pajak menjadi kuasa hukum, beda ya. Nah, apakah wajib seorang konsultan pajak? Jawabannya tidak perlu, teman-teman ya. Tidak perlu ke seorang konsultan pajak dan tidak ada hubungan dan tidak membantu sama sekali. Ya, jadi USKP dan konsultan pajak itu adalah jalur yang berbeda dengan kuasa hukum pengadilan pajak. Berbeda. Oke, lu tidak perlu seorang tidak perlu seorang yang lulus USKP, lu juga tidak perlu lulus menjadi seorang konsultan pajak untuk menjadi kuasa hukum. Tidak perlu, ya. Ini dua hal yang berbeda, dua bidang yang berbeda. Oke. Nah, eh, teman-teman bisa langsung isi aja langsung nanti di sini ya. Ini adalah persyaratannya. Nah, ini langsung teman-teman nanti isi aja persyaratannya apa itu kuasa hukum. Ada di setpp.kemenkes.go.id di situ. Nah, ini permohonannya. Kemudian ini ada formulir-formulirnya mesti Anda isi, ada ijazahnya dan sebagainya. Kemudian fakta integritas dan lu mesti minta SKCK ya, surat catatan kepolisian ya, SKCK, surat apa namanya? Surat catatan kepolisian deh intinya gitu, bahwa lu tidak pernah dipidana gitu ya. Nah, ini mesti Anda kirim. Nah, cara kirimnya melalui online. Kalau dulu kan kita kirim secara manual kepada pengadilan pajak. Kalau sekarang online ya. Nah, lu tinggal masuk ke sini itexcode.kemenkes.go.id garis miring ini permohonan IKH. Nah, teman-teman tinggal masukin ini permohonan izin kuasa hukum, masukin nomor NIK, kemudian kuasa hukumnya ada dua nih. Lu mau pilih yang mana? Perpajakan atau bea cukai. Ini dua bidang berbeda, teman-teman ya. Nah, eh, contoh perpajakan di sini ya, masukin nomor NIK di sini. Nanti ada satu permohonan, dua data pemohon, tiga kelengkapan. Semuanya online ya. Gue tinggal lanjutannya di sini ya. Klik lanjutkan. Cuman gue sudah punya IKH. Cuman karena dulu kan sistemnya tidak online ya. Dan gue mungkin terdeteksi sudah punya IKH kayaknya. Tapi belum kayak kemarin ya. Kuasa hukum pengadilan pajak. Oke. Nah, NIK Anda terdeteksi belum pernah mengajukan IKH ya. Nah, maka Anda apakah yakin mengajukan IKH baru? Nah, gue tidak ya, karena gue sudah pernah punya IKH ya, dan IKH gue sedang aktif. By the way, IKH itu aktif 2 tahun, teman-teman ya, 2 tahun. Setelah 2 tahun sudah selesai, kita masih perpanjang 30 hari sebelumnya, lu masih perpanjang. Oke? Nanti mesti isi semua ini dan semuanya via online, teman-teman ya. Pengadilan pajak ini salah satu pengadilan the best di Indonesia, teman-teman ya, terbaik di Indonesia. Mana ada pengadilan yang bisa bantu lu kayak gini? Semuanya via online dan pengadilannya juga online, terbuka untuk umum, tidak disembunyi-sembunyikan seperti oknum-oknum gitu ya. Tetapi pengadilan pajak sangat terbuka dan luar biasa, teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas siapa yang boleh menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Banyak orang bingung nih, gua bisa nggak ya? Gua kan seorang sarjana pertanian gitu, bisa nggak ya? Gua kan seorang sarjana akuntansi, bisa nggak ya? Atau gua D3 dan sebagainya. Oke, ini dia. Di Per 1 2024 pasal 3 teman-teman ya. Pasal 3 di sini nanti teman-teman tinggal baca ya. Per 1 2024 pasal 3. Syarat untuk menjadi kuasa hukum ada dua syarat ya. Syarat pertama, ini dokumen, maksudnya dokumen ya. Syarat pertama adalah lu S1 atau D3. D4, D4 ya. Lu boleh S1, boleh D4. Oke? Itu semua jurusan. Boleh ya. Tidak harus seorang akuntansi, tidak harus pajak, tidak harus hukum dan sebagainya. Semua jurusan itu boleh. Oke? Syarat pertama ya, D4 atau S1. Syarat kedua,
lu memberikan dokumen yang menunjukkan keahlian lu sebagai mau jadi orang kuasa hukum nih kan, lu masih memiliki keahlian di bidang perpajakan ya. Ada 4. Pilih salah satunya teman-teman ya. Yang pertama ada S1 atau D4 di bidang administrasi fiskal, akuntansi dan atau perpajakan. Jadi sama kayak di atas nih. Kalau syarat pertama lu sudah S1-nya akuntansi, maka syarat keduanya sudah otomatis terpenuhi. Oke. Kalau S1-nya lu adalah sarjana, contohnya sarjana kimia gitu ya, S1-nya ini. Nah, kemudian lu harus memenuhi syarat yang kedua ini. Oke. Lu bisa S1 atau D4 di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, atau ijazah D3 bidang perpajakan. Jadi lu boleh nih seorang S1, mungkin S1 kimia, kemudian lu ambil lagi D3 perpajakan, itu bisa. Atau brevet AB juga boleh ya. Contoh lu seorang sarjana fisika gitu ya. Kemudian lu ikut brevet AB, maka brevet AB ini sebagai syarat keduanya. Nah, atau surat pengalaman bekerja di instansi pemerintah di bidang teknis pajak. Lu mungkin mantan pegawai KPP atau mantan pegawai di bidang Kementerian Keuangan atau apalah, pokoknya di bidang teknis pajak itu bisa. Walaupun lu seorang S1 yang bukan bidang perpajakan atau akuntansi atau administrasi fiskal. Gitu teman-teman ya. Sangat mudah teman-teman, yang mudah sekali ya. Tidak dipersulit. Yang nggak seperti konsultan pajak, mesti izin USKP, mesti lulus USKP yang nggak pernah lulus-lulus itu. Kemudian mesti daftar asosiasi, nggak perlu semua itu ya. Silahkan pengadilan pajak terbuka. Semua orang boleh menjadi kuasa hukum pengadilan pajak. Yang penting lu bisa membantu wajib pajak lu untuk menyelesaikan masalah dia. Gitu teman-teman ya. Nah, gimana kalau sarjana hukum atau sarjana pertanian? Jawabannya bisa. Semua orang bisa, teman-teman ya. Semua orang itu bisa. Yang penting lu S1 atau D4. Oke? S1 atau D4. Bidang apapun bisa. Kalau lu bidang perpajakan, maka langsung lolos. Kalau lu bukan bidang perpajakan atau bukan akuntansi atau bukan administrasi fiskal, maka lu tinggal menambah satu lagi syarat. Lu bisa D3 perpajakan atau brevet dah. Paling gampang brevet aja deh. Ya. Brevet AB selesai. Gitu, teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, perlukah gua mendaftar IKH? Oke, mungkin lu bertanya teman-teman ya, Anda ini kan seorang mungkin konsultan pajak atau calon konsultan pajak atau bukan konsultan pajak, intinya lu pengen bantuin orang, ya kan? Lu pengen bantuin orang menyelesaikan masalah pajaknya. Jadi, lu bisa nggak mendaftar IKH? Perlukah daftar IKH? Jawaban gue perlu teman-teman ya. Kalau Anda adalah orang yang berkecimpung di dunia persilatan pajak akunting ini, maka jawabannya wajib. Teman-teman ya, wajib. Lu harus wajib mendaftar IKH. Mumpung ini gratis, mungkin lu nggak perlu, mumpung lu tidak perlu ujian-ujian aneh-aneh ya, langsung aja daftar IKH, teman-teman ya. Nah, setelah lu dapat kartu IKH, kalau nanti lu nggak pakai, apa ruginya? Nggak ada rugi teman-teman ya. Nggak ada rugi, nothing tulus. Lu cuman kirim dokumen, kemudian minta SKCK, paling bayar berapa gitu kan. Udah selesai gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau suatu hari kasusnya tiba, kasus nih, ada kasus pajak klien lu yang minta pengadilan pajak, kemudian lu tidak punya IKH, itu namanya goblok, teman-teman, yang namanya bodoh, teman-teman ya. Bagaimana bisa lu seorang membantu wajib pajak menyelesaikan masalah pajaknya, kemudian lu tidak punya IKH? Itu bodoh sekali, teman-teman ya. Nah, jadi ketika rezeki rezeki datang, lu malah belum siap gitu ya. Ketika kasus sudah datang, lu malah belum siap. Jangan sampai itu, teman-teman ya. Itu adalah suatu kesalahan fatal ya. Nah, jadi daripada USKP capek-capek, konsultan pajak capek-capek yang nggak lulus-lulus, nah mending lu langsung ajukan IKH, teman-teman ya. Nah, mumpung ini gratis ya, nggak seperti konsultan pajak yang ribet itu ya. Nah, jadi teman-teman, Anda sebagai konsultan pajak atau calon konsultan pajak harus siap bertempur di dunia hukum, teman-teman ya. Di dunia hukum di pengadilan pajak ya. Bukan hanya berhenti di pemeriksaan, bukan hanya berhenti di SP2DK, itu mah cemen, teman-teman ya. Orang-orang yang ketakutan dengan pemeriksaan, kemudian berusaha menyelesaikan dengan berbagai cara di pemeriksaan, itu mah cemen ya. Yang benar adalah menyelesaikan secara hukum. Dan hukum itu ada jalur-jalurnya. Salah satunya pengadilan pajak, teman-teman ya. Nah, jadi segera daftarkan IKH teman-teman ya. Kalau lu memang orang berkecimpung di dunia pajak, mumpung sudah dipermudah secara online, kartunya pun online dan tidak usah berbayar dan tidak perlu izin dan sebagainya. Ya, cukup S1 atau D4 ditambah brevet selesai, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga terbantu.